Saudara yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Jumat 14 Juli 2023. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Setia pada Yesus. Sahabat Lentera Saudara yang terkasih, tantangan iman yang dihadapi oleh para murid dari zaman ke zaman itu semakin berat seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan-kemajuan peradaban manusia. Maka dalam renungan hari ini, tantangan-tantangan itu dikemukakan oleh Yesus agar kita waspada, tetapi tidak gentar. Kita hati-hati, kita waspada, tetapi kita tidak takut, kita tidak diliputi oleh kecemasan yang berlebih-lebihan, namun kita berusaha dan berjuang mengatasi tantangan-tantangan yang kita hadapi pada zaman kita ini. Maka dengan tantangan-tantangan zaman itu, iman kepercayaan akan Yesus Kristus semakin dimurnikan, dan kita diajak untuk semakin beriman dengan bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab, kepercayaan kita akan Yesus Kristus akan membawa kita pada keselamatan kekal. Namun keselamatan itu berproses, tidak tiba-tiba. Dalam persiaran hidup kita ini di dunia juga termasuk proses dalam menghadapi tantangan-tantangan itu, seperti misalnya penganiayaan, ketidakadilan, fitnah, diskriminasi, sikap intoleran, penghinaan sebagai murid Kristus. Kita seringkali dikatakan sebagai orang kafir karena kita pengikut Kristus. Oleh karena itu kita tidak gentar dengan semuanya itu. Apapun yang disematkan pada diri kita sebagai pengikut Kristus, kejelekan-kejelekan atau hal-hal yang negatif, maka kita mesti menerimanya dengan tabah. Kita tidak melawan, melainkan kita justru memberikan teladan. Kita justru menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang lembut hati, yang murah hati, orang-orang yang sabar, orang-orang yang mampu untuk memaafkan lawan, untuk menerima lawan, untuk memberi peluang kepada yang mau bertobat, supaya mereka masuk juga dalam keselamatan. Semuanya itu mesti kita hadapi tentu dengan tabah dan cinta kasih. Tanpa ketabahan, maka semua yang kita alami, kita akan putus asa, kita akan ngelokro, kita akan mungkin secara ekstrim kita akan meninggalkan Kristus karena kita tidak tahan terhadap penghinaan, terhadap fitnah, terhadap gelar-gelar yang diberikan pada kita sebagai orang kafir dan sebagainya. Tetapi justru kalau kita menerima semuanya itu dengan tabah hati, maka kita sungguh-sungguh dapat dibebaskan dari rasa takut tadi. Kita hati-hati, waspada, kita terus mewujudkan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita. Cinta kasih Allah kita wujudkan dalam relasi kita dengan sesama kita, perjumpaan kita, kebersamaan kita dengan orang lain, maka disitulah kita menjadi saksi Kristus. Kalau kita menjadi saksi Kristus, maka tantangan-tantangan yang kita hadapin niscaya akan mampu mengubah hidup kita, akan semakin bersatu dengan Kristus, semakin pasrah. Dan juga tentunya secara eksternal, kalau kita mampu mewujudkan ketabahan iman kita, kesabaran, cinta kasih, maka kita akan menjadi saksi Kristus, supaya di sana juga orang mempunyai kesempatan untuk bertobat dari kesalahan-kesalahan, dari ketidaktahuan, atau bahkan dari emosi-emosi atau dari ambisi-ambisi mereka untuk menganiaya sesama. Beberapa waktu yang lalu, ketika ada misa sekolah, misa perpisahan, misa akhir tahun ajaran, saya mengajarkan kepada
murid-murid di sekolah itu, ya. Kalau kamu dicahati, apa yang kamu lakukan? Saya katakan seperti itu. Lalu mereka diam, lalu kemudian saya mengatakan, kalau kalian dicahati, maka kalian harus berdoa sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Doanya bagaimana? Saya ajari. Doanya adalah, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, dari doa itu saya merasa bahwa ada dua hal yang muncul. Yang pertama adalah bahwa ada sikap rendah hati dari kita yang berdoa, kita yang dicahati, bahwa kita menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain itu mungkin bukan karena kesalahan mereka, mungkin karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Maka di situ diharapkan kita mudah untuk memaafkan. Kalau orang tidak tahu, ya maka kesalahan yang dibuat itu ya kita lebih mudah memaafkan ketimbang mungkin orang yang sangat tahu tetapi justru orang melakukan kesalahan itu. Tetapi doa itu saya harapkan juga berkembang di dalam hidup kita, ya. Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, bila kita mampu melakukan semua itu, maka kita akan memperoleh keselamatan kekal. Bila kita setia pada Kristus, maka kita juga akan menjadi milik Kristus. Nah, Sabda Yesus pada hari ini sekaligus mau menunjukkan tanggung jawab kita sebagai orang yang telah dipilih dan diselamatkan untuk mempertahankan iman sampai akhir hidup kita. Karena itu kita bersyukur karenanya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin.